Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini yang diiringi dengan hujan dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, saya Visayono mengucapkan selamat pagi. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku saya yang berjudul Differentiated Instruction, Making It Work, yang ditulis oleh Patty Drapeau. Buku ini diterbitkan oleh Scholastic dan ditujukan bagi siswa dan guru yang mengajar di kelas 3 sampai dengan 6 level sekolah dasar. Di pagi hari ini, tanggal 21 Agustus 2022, saya akan melanjutkan bacaan tentang apa sih yang termasuk ke dalam diferensiasi dan apa yang bukan. Saya masih akan membacakan bab 1 mulai dari halaman 10 dan 11. Pagi hari ini saya akan membacakan 7 paragraf. Saya akan membacakannya dalam bahasa aslinya terlebih dahulu, yakni bahasa Inggris per paragraf. Kemudian saya akan langsung menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia per paragraf. Selamat mendengarkan. Bab 1, halaman 10. What differentiation is not? Apa saja yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi. There are perhaps as many misconceptions about the nature and definition of differentiated instructions as there are about any other educational term. So let's begin by dispelling common myths. Banyak sekali miskonsepsi tentang sifat dari pembelajaran terdiferensiasi dan juga definisinya. Sama halnya seperti miskonsepsi yang terjadi terkait dengan terminologi pendidikan yang ada. Dalam bukunya ini, Patty Drapeau mengajak kita untuk menyisir satu persatu miskonsepsi umum yang ada yang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ada poin 1 sampai dengan poin ke-7 yang membahas tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi. Pointer number 1. Poin ke-1. Differentiated instruction is not just about leveling children by their scholastic ability. Differentiated instruction is not about putting students in the Bluebird, Robin, or Blue Jay group. Differentiation is about matching the academic, social, and emotional needs of the students with effective instruction. Pembelajaran terdiferensiasi bukan hanya sekedar meletakkan siswa ke dalam level-level tertentu, yang mana level ini dihasilkan oleh tes-tes skolastik yang ada. Pembelajaran terdiferensiasi bukan hanya sekedar meletakkan siswa ke dalam kelompok-kelompok seperti kelompok Bluebird, kelompok Robin, atau kelompok Blue Jay. Ini sebagai catatan sidebar aja, Bluebird, Robin, dan Blue Jay adalah nama-nama burung. Jadi di Amerika dulu di tahun 60-an ada sistem namanya tracking, di mana siswa kemudian diberikan tes. Hasil tes tersebut kemudian menentukan di kelompok mana siswa akan diletakkan. Misalnya ini kalau saya nggak salah ya, kalau siswanya yang hasil tesnya bagus, maka dia masuk ke dalam kelompok Bluebird. Kalau siswanya levelnya menengah, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok Robin. Dan kalau siswanya kurang, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok Blue Jay. Nah bedanya kalau tracking ini kalau saya nggak salah, siswa akan berada di kelompok yang sama terus-menerus sampai dia naik kelas. Tidak ada kesempatan untuk pindah level misalnya. Nah ini sudah dilarang di Amerika sendiri karena itu masuk ke dalam labeling ya. Nah siswa-siswa tersebut biasanya nanti akan diberikan pembelajaran yang misalnya kalau anak yang pintar banget dia akan mendapatkan kurikulum yang berbeda khusus untuk anak-anak yang levelnya tinggi dan seterusnya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki atau mempelajari skill keterampilan lebih lanjut, lebih dalam, sehingga kemudian mahir lalu pindah kelompok. Nah ini kalau di sistem tracking tidak bisa. Padahal ada kemungkinan ketika anak mempelajari suatu pelajaran dengan lebih baik, dengan cara pengajaran yang lebih baik dari gurunya, maka ada kemungkinan dia akan menjadi mahir dan pindah kelompok. Ini sebabnya kenapa sistem tracking ini tidak lagi digunakan. Pembelajaran terdiferensiasi adalah sebuah cara mengajar yang memadankan atau mematchingkan antara apa yang dibutuhkan siswa secara akademik, secara sosial, dan juga emosional dengan pengajaran yang sangat efektif di kelas. Catatan saya sangat efektif di sini artinya pas dengan kebutuhannya siswa. Pointer number 2. Poin kedua. Differentiated instruction is not synonymous with individualized instruction. Pembelajaran terdiferensiasi tidak bersinonim dengan individualized instruction. Ini catatan saya saja, individualized instruction itu artinya pengajaran yang terindividualisasi, di mana setiap siswa satu persatu mendapatkan pengajaran dan juga material ajar yang sesuai dengan dirinya, tapi satu anak, satu cara pengajaran.
Nah, menurut Patty Drapu, pembelajaran terdiferensiasi bukan seperti itu. Differentiated instruction does not mean you must provide a different lesson or allow for different products for every single student. If some students are ready for a particular skill, such as adding fraction, then the teacher provides direct instructions to the student in the adding fractions group. The teacher does not meet with each student individually unless there is only one student working on a particular skill. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, bukan berarti bahwa setiap guru harus menciptakan atau mendesain pengajaran khusus untuk satu orang per satu orang. Atau menciptakan mendesain sebuah produk untuk digunakan untuk satu orang siswa saja. Apabila ada satu kelompok siswa yang sudah siap mempelajari skill atau keterampilan tertentu, misalnya ada satu kelompok siswa yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran dengan topik penjumlahan pecahan, maka guru akan mengajari siswa dalam kelompok yang sama tersebut. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu bukan lantas misalnya kita punya 15 murid lalu kita menciptakan pengajaran yang berbeda satu persatu untuk ke-15 anak tersebut. Jadi ada 15 pengajaran di kelas kita. Nah, pembelajaran terdiferensiasi bukan seperti itu. Guru tidak bertemu dengan satu persatu siswa kemudian mengajari secara individual, melainkan dalam sebuah kelompok. Kecuali memang jika ada satu anak yang sangat membutuhkan bantuan kita dan ini sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Maka bergantung dengan kebutuhan yang seperti ini, kita dapat memberikan pembelajaran yang khusus buat dia. Pointer number 3, poin ketiga. Differentiated instruction does not mean lines of students waiting for help from the teacher. Pembelajaran terdiferensiasi bukan berarti bahwa nantinya akan ada satu baris siswa yang mengantri untuk diajari oleh guru satu persatu. Most often, when the teacher is working with a group, students are working together or helping each other. During this time, students know the teacher is unavailable for 15 minutes. After instructing the group, the teacher is again available to help students for many content areas. The teacher acts as a facilitator and actually has more time to provide individual and small group help because she has not spent most of her time in whole group instruction. Seringnya, ketika seorang guru bekerja atau mengajari satu kelompok siswa, maka siswa dalam kelompok lainnya bekerja secara mandiri bersama-sama atau saling membantu. Pada saat ini, siswa dalam kelompok yang sedang bekerja secara mandiri tahu bahwa selama 15 menit ke depan, gurunya tidak tersedia untuk kelompok mereka. Nah, setelah sang guru memberikan instruksi atau pengajaran pada kelompok yang pertama, maka guru mereka akan kembali tersedia untuk kelompok yang belajar secara mandiri tadi, untuk mengajari mereka di berbagai macam content areas. Content areas itu kayak pelajaran. Gurunya berlaku seperti fasilitator dan akan memiliki banyak waktu untuk memberikan layanan secara individual atau secara kelompok kecil karena gurunya tidak menghabiskan waktunya untuk memberikan instruksi secara whole group. Whole group instructions ini maksudnya ketika guru mengajar semua siswa dalam satu kelas untuk mengajari skill baru. Pointer number 4. Poin keempat. Differentiated instruction does not mean it is hard to keep track of what students know. Pembelajaran terdiferensiasi bukan berarti akan kesulitan buat guru untuk mencatat, keep track di sini maksudnya mencatat apa yang sudah siswa ketahui dan apa yang siswa belum ketahui. Jadi ini maksudnya meskipun siswa bekerja dalam kelompok-kelompok bukan berarti kita nggak bisa tahu apa yang terjadi dalam kelompok lain. Kita akan tetap bisa tahu perkembangannya siswa dalam setiap kelompok. Caranya gimana? Seperti ini. It is true that organization is essential when using differentiated instruction. But it really isn't too difficult. Many teachers already use a class record form, see page 78, in their reading workshops. Such forms provide the teacher with an overview of what students know and need to know. Teachers only need a few good forms and they will find keeping track actually can be quite easy. Yang benar bahwa good organization atau pengelolaan yang baik ini adalah hal yang sangat penting ketika guru menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Tapi ini sebenarnya sangat mudah dan tidak sulit kok. Pointer keempat ini, Patty Drapu mencontohkan ada guru yang menggunakan form untuk kegiatan membaca. Misalnya ada kelompok yang bekerja secara mandiri untuk membaca sebuah buku.
Nah, di kelompok ini, Patty menciptakan sebuah formulir yang diisi oleh siswa. Bagian mana yang sudah selesai dibaca, bagian mana yang mereka belum paham, dan bagian mana yang mereka sudah mengerti. Bagian mana dari buku itu yang mereka sudah baca, tapi masih membutuhkan bantuan guru untuk bisa paham. Nah, formulir-formulir seperti ini yang digunakan oleh Patty untuk keeping track atau mencatat perkembangan siswa-siswanya. Meskipun siswa dalam kelompok tersebut bekerja secara mandiri. Form-form atau formulir-formulir seperti ini nantinya setelah selesai sesi pembelajaran akan dibaca oleh guru, sehingga guru akan mengetahui atau mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sudah diketahui oleh siswanya dan apa yang belum. Yang guru perlu lakukan hanya menciptakan formulir atau membuat formulir-formulir yang bagus, yang baik, dan guru akan dapat dengan mudah mencatat perkembangan siswa di kelompok-kelompok yang ada di kelasnya. Pointer number 5. Poin kelima, halaman 10 dan 11. Differentiated instruction is not just about modifying the amount of work students do. Pembelajaran terdiferensiasi bukan hanya sekedar memodifikasi jumlah pekerjaan atau jumlah LKS atau lembar kerja siswa yang dikerjakan atau menjadi tugas si siswa. Some teachers feel they already differentiate because they allow students who finish early to read one more book or do one more worksheet while waiting for other students to finish. To the students who finishes early, this sometimes feels like a penalty. In this case, it is not an appropriate strategy. It is just giving a student more of the same kind of work when the students needs not more but something different. On the other hand, for a struggling learner, this type of curriculum modification may be an appropriate differentiation strategy because it targets the students' level of challenge. See pages 12 to 14 for more about level of challenge and about students' best instructional zone. Banyak guru yang merasa bahwa dia sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi hanya karena mereka melakukan hal ini. Misalnya, guru memberikan sebuah LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian ada beberapa siswa yang cepat kebetulan kemudian menyelesaikan LKS tersebut lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Nah, siswa yang sudah selesai ini kemudian diminta untuk mengerjakan LKS yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau guru kemudian meminta anak-anak yang cepat tadi yang sudah selesai untuk membaca buku di perpustakaan atau di reading corner misalnya. Ini dilakukan sembari menunggu anak-anak lain menyelesaikan tugas pertamanya dari si guru. Nah, ini jadi catatan buat kita. Bagi anak-anak yang tadi sudah selesai lebih dulu, bagi anak-anak yang cepat, mereka akan merasa bahwa ini adalah sebuah hukuman. Kenapa? Ya, dia selesai lebih dulu malah ditambahin kerjaan. Dalam kasus ini, memberikan pekerjaan tambahan buat mereka bukanlah strategi yang tepat. Kenapa? Karena ini hanya memberikan siswa yang cepat tadi tambahan pekerjaan yang bentuknya sama. Padahal anak-anak yang cepat tadi bukan membutuhkan pekerjaan tambahan yang sama, tapi membutuhkan hal lain yang berbeda. Nah, kebalikannya, buat anak-anak yang masih struggling, buat anak-anak yang masih kesulitan, bisa jadi pembelajaran seperti ini atau modifikasi kurikulum seperti ini adalah cara yang tepat buat mereka, buat anak-anak yang masih struggling, yang masih kesulitan. Kenapa? Karena level of difficulty atau tingkat kesulitan dari pekerjaan ini mirip-mirip. Jadi memang mereka butuh latihan kan? Selesai satu worksheet, kemudian anak-anak yang tadi agak lambat butuh latihan lebih banyak supaya bisa mahir. Maka ini bisa diberikan LKS kedua yang bentuknya mirip-mirip dengan kesulitan yang sama dengan LKS pertama. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai level of challenge atau tingkat kesulitan, kita disarankan untuk membaca halaman 12 sampai 14. Pointer number 6. Pointer ke-6, halaman 11. Differentiation is not just allowing students a choice of products. Pembelajaran terdiferensiasi bukan hanya sekedar menawarkan atau memberikan pilihan produk yang bisa dikerjakan oleh siswa. Teachers may feel they have differentiated instruction if one student demonstrates understanding through a drawing instead of a book report. While varying products is indeed a valid and valuable aspect of differentiation, it is only one type of differentiation and should not be the only way a teacher differentiates her instruction. There is also far more to the process of providing for different products than many teachers may realize. For instance, Howard Gardner's work on multiple intelligences has given us fundamental information regarding the many ways people can be smart.
When teachers call on genuine knowledge of an individual student's areas of strength, they allow for a variety of product choices. See pages 14 to 17 for more about Howard Gardner's and other theories. Beberapa guru mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan cara memberikan tugas seperti ini. Misalnya, guru-guru tersebut meminta siswa yang sudah selesai membaca buku untuk mendemonstrasikan apakah dia sudah paham atau belum melalui sebuah tugas. Tugasnya adalah menggambar, alih-alih membuat book report atau laporan buku. Nah, biasanya ini catatan saya, biasanya kalau anak-anak di sana itu sudah selesai membaca buku, mereka diminta membuat book report atau laporan buku. Nah, isinya bisa seperti ini. Jadi bukunya judulnya apa, pengarangnya siapa, karakternya siapa aja, problemnya apa di buku itu, solusinya apa, dan seterusnya. Nah, alih-alih meminta anak-anak untuk membuat book report setelah mereka selesai membaca sebuah buku, nah guru ini malah meminta anaknya untuk menggambar. Catatan ya, kalau menggambar aja kan kita nggak bisa lihat ya pemahamannya anak itu sedalam apa terhadap buku yang sudah dia baca. Masih tetap butuh naratif atau tulisan penjelasan. Memang benar dikatakan oleh Patty bahwa guru itu sebaiknya memodifikasi produk-produk yang dihasilkan oleh siswa, produk belajar. Jadi setelah membaca buku misalnya ada siswa diminta membuat book report atau membuat poster karakter dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam kasusnya tadi yang diceritakan oleh Patty Drapeau, setelah membaca dia cuma kasih satu pilihan, yaitu menggambar. Pilihannya cuma satu kepada si anak tersebut. Harusnya menggambar itu jangan dijadikan satu-satunya cara dari guru untuk mengetahui seberapa dalam siswa sudah memahami buku yang dia baca. Sebenarnya guru itu bisa banyak memberikan pilihan-pilihan ya. Ya, satu diberikan pilihannya. Misalnya Patty mencontohkan bukunya Howard Gardner tentang multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Di situ kan ada macam-macam ya kecerdasan majemuk, ada yang cerdas secara visual spasial atau kecerdasan linguistik for example. Nah, guru bisa memilih menggunakan salah satu modalities itu agar siswa bisa menunjukkan pemahamannya. Ini catatan saya aja. Misalnya kalau siswanya lebih ke verbal linguistik misalnya, dia bisa menceritakan secara oral apa yang sudah dia ketahui tentang buku. Atau siswa bisa membuat gambar tapi tetap mesti disertai dengan penjelasan naratif agar kita bisa tahu dia paham atau enggak. Disarankan untuk membaca halaman 14-17 untuk mengetahui pilihan-pilihan yang bisa guru gunakan agar anak dapat menunjukkan pemahamannya. Nah, halaman 14-17 ini dibuat berdasarkan teori-teorinya Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Pointer number 7, pointer ke-7, halaman 11. Differentiation may not just be about student choice. Pembelajaran terdiferensiasi bukan hanya sekedar memberikan pilihan kepada siswa. Some teachers feel they provide differentiation because students can choose from a list of follow-up activities. For example, a student finishes reading a book and gets to choose to create a shoebox diorama. What does a little scene in the shoebox tell the teacher about how well the student understood the story? Sebagian guru mengatakan bahwa mereka sudah memberikan pembelajaran terdiferensiasi hanya karena si guru tersebut sudah memberikan daftar atau list. Daftar kegiatan-kegiatan bisa siswa lakukan setelah mereka selesai membaca buku. Misalnya seperti ini. Siswa sudah selesai baca buku, kemudian guru meminta mereka untuk membuat diorama. Diorama di dalam kotak sepatu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri artinya diorama ya. Yang jadi pertanyaannya Patty adalah, diorama sekecil itu yang menunjukkan sebuah adegan tertentu dari buku. Nah, apakah diorama itu bisa membuat guru tahu siswanya tuh udah paham atau belum buku yang dia baca? Kan cuma dikit banget, pendek banget. In their book, Strategies That Work, year 2000, Harvey and Godfrey observe. Lucy Calkins, professor in Teachers College, writing project director, notes that when she finishes a book late at night in bed, she doesn't grab her husband by the arm and say, "Oh, I just can't wait to get downstairs and make a diorama." For too many years, kids in classrooms all over the United States have been asked to do a laundry list of activities when they finish reading books. Getting to choose a shoebox diorama does not constitute differentiated instruction.
A more appropriate reading response activity would be a shoebox diorama along with a narrative or written piece to accompany the visual. Dalam bukunya yang berjudul Strategies That Work yang diterbitkan di tahun 2000, dua penulis yang bernama Harvey dan Goldfish menceritakan kisah tentang Lucy Calkins. Lucy Calkins ini adalah seorang dosen, institut keguruan ini kalau nggak salah. Nah, si Lucy ini bilang, kalau saya sudah selesai membaca buku di malam hari, ya saya nggak akan bilang sama partner saya atau suami saya nggak akan bilang bahwa, oh saya sudah selesai baca sebuah buku, aku nggak sabar untuk turun ke bawah lalu buat diorama. Nggak akan seperti itu. Nggak terlalu excited gitu ya anak-anak kalau langsung disuruh bikin diorama. Selama bertahun-tahun anak-anak di kelas-kelas yang ada di Amerika Serikat sudah terlalu sering diberikan laundry list. Laundry list itu juga sindiran ya, kayak daftar cucian. Padahal itu kan bukan daftar cucian. Sebenarnya itu adalah daftar kegiatan-kegiatan yang bisa dipilih oleh siswa setelah dia selesai membaca buku. Dan biasanya di salah satu pilihan kegiatan itu ada yang namanya membuat diorama. Menurut Patty Drapeau, yang lebih tepat dilakukan adalah meminta anak untuk membuat diorama. Dioramanya dibuat dalam kotak sepatu, tapi tetap dioramanya ini ditemani dengan tulisan atau naratif untuk menjelaskan diorama tersebut. Jadi, dengan penjelasan naratif yang ditulis oleh siswa itu, maka guru akan tahu pemahamannya siswa sampai mana sih. Nah, itu adalah pointer ke-1 sampai dengan 7 yang menjelaskan tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi. Saya akan mengakhiri bacaan saya sampai di situ dan kelanjutannya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam pembelajaran terdiferensiasi akan saya lanjutkan esok hari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat membawa manfaat buat teman-teman sebagai pendidik dan juga pada siswanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.